Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Tajahau. Perkenalkan, nama saya Darwina, salah satu anggota dari kelompok 5. Nah, pada video ini kami akan membahas tentang etika penanganan komplain dalam industri pelayanan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu tidak apa sih etika penanganan komplain? Nah, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Etika pelayanan komplain adalah sikap, tata krama, dan cara baik dalam menghadapi keluhan atau komplain dari pelanggan, konsumen, tamu, atau orang lain agar masalah dapat diselesaikan dengan cara yang sopan dan profesional. Komplain pelanggan juga merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra perusahaan atau instansi pelayanan. Dua kasus nyata yang kami ambil yaitu kasus antrean pelayanan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah La Palaloi, Maros, dan kasus hilangnya saldo nasabah Bank BRI. Kami akan menjelaskan bentuk komplain, cara penanganannya, analisis etika pelayanan, serta solusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Pitaloka. Saya akan membahas kasus pertama. Nah, kasus ini pertama kali diperbincangkan melalui video TikTok yang kemudian menyebar luas di media sosial, khususnya di ntribun.com. Dalam unggahan tersebut terlihat antrian panjang pasien di bagian instalasi farmasi RSUD DR Palaloi, Maros. Masyarakat mengeluhkan antrian pengambilan obat yang sangat panjang. Dalam foto dan video yang beredar di media sosial, terlihat banyak obat yang sudah tersedia di meja pelayanan. Namun, hanya satu petugas yang melayani pembagian obat tersebut kepada pasien. Akibatnya, pasien harus menunggu lama dan merasa tidak nyaman. Bahkan, ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa mereka menunggu dari siang hingga malam hari, tetapi obat belum juga diberikan. Nah, kondisi tersebut membuat pasien dan keluarga merasa kelelahan, kecewa, bahkan khawatir karena orang sakit harus menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan obat. Nah, menanggapi keluhan tersebut, pihak rumah sakit menjelaskan bahwa setiap obat harus melewati tahap verifikasi akhir sesuai SOP untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pemberian obat kepada pasien. Selain itu, rumah sakit juga mengakui bahwa mereka sedang mengalami keterbatasan tenaga farmasi dan apoteker, sehingga pelayanan belum dapat berjalan secara maksimal. Baik, kasus kedua adalah hilangnya saldo nasabah Bank BRI secara tiba-tiba. Nah, beberapa nasabah mengaku kehilangan uang di rekening mereka tanpa melakukan transaksi. Sebagian korban juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan kode OTP ataupun data pribadi kepada pihak lain. Namun, pihak bank menjelaskan bahwa kejadian tersebut kemungkinan terjadi akibat phishing atau penipuan digital karena kelalaian nasabah sendiri. Nah, pihak bank kemudian meminta nasabah membuat laporan, melakukan pengecekan transaksi, serta menyarankan nasabah mengganti PIN atau password akun mereka. Meski demikian, banyak nasabah merasa kecewa karena pihak bank dianggap kurang empati dan cenderung menyalahkan korban. Menurut kelompok kami, bahwa pihak rumah sakit telah menunjukkan sikap tanggung jawab dan profesionalisme karena tetap mengutamakan ketelitian dalam pengantaran obat demi keselamatan pasien. Rumah sakit juga cukup transparan karena menjelaskan penyebab antrian yang panjang kepada masyarakat serta mengakui kekurangan tenaga farmasi. Namun, pelayanan masih memiliki beberapa kekurangan, seperti lambatnya pelayanan, kurang responsif terhadap kondisi antrian, kurangnya empati terhadap pasien yang telah menunggu lama hingga malam hari. Nilai etika yang telah diterapkan ialah sikap tanggung jawab, profesionalisme, dan transparansi. Sedangkan nilai etika yang kurang diterapkan, nilai empati, dan pelayanan yang cepat tanggap.
Solusi yang dapat kami sarankan yaitu menambah tenaga farmasi, memperbaiki sistem antrian, mempercepat layanan pengantaran obat, dan meningkatkan komunikasi terhadap pasien agar mereka dapat memahami kondisi pelayanan. Untuk analis kasus yang kedua, menurut kelompok kami, kasus ini pihak bank masih memiliki kekurangan dalam penanganan komplain pelanggan. Nah, petugas layanan dianggap kurang menunjukkan empati kepada korban dan komunikasi yang diberikan terkesan lebih defensif. Nasabah juga merasa kurang mendapatkan rasa aman dan pendampingan dalam penyelesaian masalah. Padahal, dalam etika pelayanan, petugas seharusnya mendengarkan keluhan pelanggan dengan sopan, menunjukkan rasa peduli, dan membantu mencari solusi tanpa menyalahkan pelanggan. Nah, untuk nilai etika yang dilanggar yaitu kurangnya empati, kurangnya profesional dan komunikasi, serta kurangnya memberikan rasa aman kepada konsumen. Solusi yang kami sarankan adalah meningkatkan keamanan sistem digital dan memberikan edukasi kepada nasabah mengenai transaksi online, serta meningkatkan sikap ramah dan empati terhadap petugas pelayanan. Lalu untuk kesimpulannya, dari semua kasus yaitu di mana etika dalam penanganan komplain itu sangat penting dalam industri pelayanan. Nah, sikap ramah, empati, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik itu dapat membantu menjaga kepercayaan pelanggan. Sebaliknya, jika komplain ditangani dengan buruk, maka reputasi perusahaan dapat menurun dan pelanggan merasa tidak dihargai. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.